Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Pratiwi dengan NPM 2512042. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ekonomi Islam dalam mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Yang pertama, di sini ada pengertian ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islami atau cara-cara yang didasarkan atas ajaran Islam, yaitu berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Definisi ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah suatu ilmu yang mempelajari masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam menurut Manan. Yang kedua, ekonomi Islam adalah suatu upaya yang sistematik untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku masyarakat dalam perspektif Islam. Menurut Khursyid Ahmad, ekonomi Islam adalah tanggapan para pemikir Muslim atas berbagai tantangan ekonomi. Dalam hal ini didasarkan pada Quran dan Sunnah dan disampingkan alasan dan pengalaman menurut N. Siddiq. Yang keempat, di sini ada ekonomi Islam adalah suatu ilmu dan penerapan hukum syariah yang melindungi ketidakadilan dalam kaitan dengan upaya pencapaian kesejahteraan manusia dan pelaksanaan ibadah kepada Allah menurut Hasanuh Zaman. Nah, di sini ada tujuan ekonomi Islam. Tujuan dari ekonomi Islam adalah meningkatkan ekonomi lebih makmur, menciptakan ekonomi yang adil dan merata, mewujudkan perekonomian yang stabil, mewujudkan perekonomian yang serasi, dan mewujudkan perekonomian yang menjamin kemerdekaan produksi, menciptakan ekonomi umat yang mandiri. Di sini ada prinsip atau nilai dasar ekonomi Islam. Yang pertama ada tauhid, keadilan, kenabian, dan ma'ad. Kemudian dibagi menjadi kenabian, semuanya dibagi menjadi 4, yaitu ada sidik, yang artinya jujur, amanah, dapat dipercaya, fatonah cerdas, dan tablik menyampaikan. Lembaga-lembaga ekonomi Islam di Indonesia yaitu ada Bank Umum Syariah, kemudian ada asuransi syariah, lembaga gadai, BMT, dan pasar modal syariah. Kemudian di sini ada bank syariah. Pengertian dari bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip usaha syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kemudian di sini ada prinsip dari bank syariah, yaitu pada pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. 5 prinsip dari bank syariah adalah prinsip bagi hasil atau mudharabah. Yang kedua ada prinsip penyertaan modal. Yang ketiga ada prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan. Yang keempat ada pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan. Yang kelima ada pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain. Adapun peran dari bank syariah. Bank syariah turut berperan dalam menunjang pembangunan ekonomi bangsa Indonesia, terutama melalui upaya peningkatan peranan pengusaha muslim dalam perekonomian nasional, dan bertindak sebagai katalisator sebagai pengembangan lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Fungsi dari bank syariah. Yang pertama ada manajer investasi, bahwa bank syariah tersebut merupakan manajer investasi dari pemilik dana yang dihimpun karena besar kecilnya pendapatan atau bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana yang dihimpun sangat tergantung pada keahlian, kehatian, dan profesionalisme dari bank syariah. Yang kedua ada jasa keuangan. Bank-bank Islam juga menawarkan berbagai jasa-jasa keuangan lainnya untuk memperoleh imbalan atas dasar agensi kontrak atau sewa. Contohnya meliputi letter of warrant,
wire transfer, letter of credit, dan lain-lain. Yang ketiga ada investor. Investasi yang sesuai dengan syariat tersebut meliputi akad murabahah, sewa menyewakan atau leasing, musyawarah, akad mudharabah, akad salam atau istisnah, pembentukan perusahaan atau akuisisi, pengendalian atau kepentingan lain dalam rangka mendirikan perusahaan, memperdagangkan produk dan investasi atau memperdagangkan saham yang dapat diperjualbelikan. Yang keempat ada fungsi sosial. Konsep perbankan Islam yang mengharuskan bank-bank Islam memberikan pelayanan sosial apakah melalui dana card, pinjaman atau pinjaman kebijakan atau zakat dan dana sumbangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Kajian terhadap asuransi. Pemahaman terhadap asuransi konvensional adalah haram yang terkandung dalam unsur gharar, maisir, dan riba. Yang pertama ada unsur gharar. Terdapat pada bentuk akad atau perikatan yang melandasi penutupan polis. Akad yang terdapat pada asuransi konvensional dikategorikan sebagai akad tabaduli atau akad pertukaran, yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan. Unsur gharar ini juga terdapat pada sumber dana pembayaran klaim pada asuransi konvensional adalah tidak jelas asalnya. Yang kedua ada unsur maisir. Terjadi apabila peserta asuransi atau pemegang polis membatalkan kontraknya pada masa reversing period, ia tidak akan membeli kembali uang yang telah dibayar kecuali sebagian kecil saja, biasanya kurang dari 5%. Yang ketiga ada unsur riba, terkandung dalam melakukan usaha dan investasi yang menggunakan sistem bunga, terutama oleh bank-bank konvensional atau fund manager companies. Di sini juga ada pegadaian. Definisi dari pegadaian adalah menjadikan suatu benda berharga dalam pegadaian secara sebagai jaminan hutang dengan kemungkinan hutang tersebut bisa dilunasi dengan barang tersebut atau sebagainya. Nah, di sini ada pengertian Baitul Mal wa Tamwil. Menurut Hosen dan Hasan Ali, BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil syariah, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Ditumbuhkan atas dasar prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salam, yaitu keselamatan, berintikan keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan. Menurut Heri Sudarsono, BMT yaitu lembaga yang mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit seperti halnya zakat, infak, dan sedekah. Fungsi BMT Baitul Mal yaitu menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Baitul Tamwil yaitu melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil, terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Nah, di sini ada dasar hukum dari BMT menurut dalil Al-Quran, surat At-Taubah ayat 60 dan 103 yang menjelaskan tentang perintah berzakat, di mana pada zaman dahulu, zamannya Rasulullah, Baitul Mal didirikan dengan fungsi untuk menyimpan uang-uang zakat dan lainnya. Kemudian ada dalil Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 280. Di sini ada prinsip pasar modal syariah. Yang pertama ada pembiayaan dan investasi pada aset atau kegiatan usaha yang halal, spesifik dan bermanfaat dan dilakukan dengan bagi hasil. Yang kedua ada uang adalah alat bantu atau pertukaran nilai.
Pemilik harta menerima bagi hasil dari manfaat yang timbul dari kegiatan usaha, maka pembiayaan dan investasi harus pada mata uang yang sama dengan pembukuan kegiatan usaha. Yang ketiga, ada akad. Akad yang terjadi antara pemilik harta atau investor dengan pemilik usaha emiten dan tindakan maupun informasi yang diberikan pemilik usaha serta mekanisme pasar atau bursa dan self-regulating organization lainnya tidak boleh menimbulkan keraguan yang menyebabkan kerugian. Yang keempat, ada investor dan emiten. Tidak boleh mengambil resiko melebihi kemampuan atau masyir yang dapat menimbulkan kerugian yang sebenarnya dapat dihindari. Yang kelima, ada investor emiten maupun bursa dan self-regulating organization lainnya tidak boleh melakukan hal-hal yang menyebabkan gangguan yang disengaja atas mekanisme pasar, baik dari segi penawaran, supply, maupun dari segi permintaan